Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Tak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Hadi Yalman selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ipteks, dan juga kepada para penonton yang telah bersedia menonton pidato tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang saya cintai, dengan ilmu, kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Sebagaimana hadis yang berbunyi, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rendah. Begitu pula dengan harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Nah, apa keutamaan menuntut ilmu dalam Islam? Saya akan jelaskan satu persatu. Ada 3 keutamaan. Yang pertama, menuntut ilmu adalah kewajiban dalam Islam. Talabul ilmu itu merupakan kewajiban dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, menuntut ilmu wajib atas setiap orang Islam. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu adalah ayat tentang ilmu, yakni Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah bagian dari menuntut. Membaca, menulis, hafal, dan paham itu merupakan bagian dari menuntut ilmu. Dan yang kedua, menuntut ilmu dapat mengangkat derajat. Apa maksud dalam mengangkat derajat ini? Mengangkat derajat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tertulis dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Seumpamanya, kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Gak ada bekal mengubah nasib, gak bakal mengubah nasib. Banyak di kalangan masyarakat kita. Kebanyakan. Seumpamanya ada yang bilang, untuk apa nuntut ilmu? Gak ada gunanya juga. Apalagi untuk wanita, ujung-ujungnya di dapur. Jadi tinggal kita bilang aja, setidaknya ya pendidikan tidak akan mengubah nasib kita atau tidak akan mengubah diri saya, tetapi akan mengubah pemikiran kita atau pemikiran saya. Kalau pemikiran saya berubah, maka semua yang ada pada diri saya akan berubah, termasuk detail yang diberikan setelah menyelesaikan pendidikan. Jadikanlah sebagai motivasi bahwa pendidikan yang diraih adalah jerih payah menuju kesuksesan. Sukses itu bagian beberapa derajat yang ada dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang sudah saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, menuntut ilmu adalah bekal, atau ilmu adalah bekal. Kenapa demikian? Menuntut ilmu harus memiliki bekal atau modal, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i. Perkataan sang imam tentang bekal atau modal menuntut ilmu harus dimiliki betul oleh para penuntut ilmu. Karena ilmu itu bagaikan cahaya. Seumpama cahaya lampu yang menyinari ruangan, bahkan sampai sebesar cahaya matahari yang menyinari seluruh alam. Maka seorang yang memiliki ilmu harus mampu menyinari orang-orang di sekitarnya. Jadikanlah cahaya yang jernih, yakni setiap perkataan dan ucapan benar-benar dari hati yang paling dalam. Cahaya yang suci bersih dari kata-kata kotor atau tidak enak didengar. Cahaya yang tidak menyilaukan perkataannya, tidak menyakitkan dan menyebalkan. Cahaya yang menyejukkan, membuat di sekitar menjadi merasa aman dan baik.
Semoga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, hadirin sekalian, para penonton sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan, apalagi bagi anak-anak muda. Nah, bagi anak-anak muda yang masih sekolah ataupun yang masih berkuliah, maka tak ada alasannya untuk tidak menuntut ilmu. Dan tidak ada alasannya untuk bermalas-malasan belajar. Karena ilmu itu sangat penting, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Galilah ilmu sedalam-dalamnya. Meskipun kita sudah berumur atau sudah tua, tidak ada salahnya untuk menuntut ilmu. Semakin kita banyak ilmu, semakin kita banyak tahu. Demikian ceramah tentang keutamaan menuntut ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu menuntut ilmu dan tidak pernah bosan-bosannya untuk menuntut ilmu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.